أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على خلق الله وعلى أهم خلق الله سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. نويت تعلم وتعليم ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, yang pertama-tama kita ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang baginda Nabi Muhammad telah berikan kepada kita sehingga pada malam yang mulia ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diizinkan lisan kita, masih diizinkan hati kita untuk bisa menyebut nama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah Allah taala masih kumpulkan kita, masih berikan kesempatan kepada kita. Kembali kita menyambung kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali, nafa'ana Allah taala bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bila anggal kemudian ba'd dzalika bil jawami al kawamil wa huwa ma'alama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqul Allahumma inni as'aluka min al khairi kullihi ajili wa ajli ma 'alimtu minhu ma lam a'lam وأسألك الجنة وما يقرب إليها قول وعمل ونية واعتقاد وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قضيت لي من أمر فاجعل عاقبته رشدا. بسم الله الحمد لله. Kita muliakan orang tua kita yang telah hadir, Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, Habib Agil bin Abu Bakar bin Syahab, dan segenap para habaib, para asatidz, alim ulama, para tengku yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat pada malam yang mulia ini. Menyambung dalam pembahasan yang selanjutnya tentang kitab Bidayatul Hidayah, tentang zikir ataupun wirid selepas sholat. Maka disebutkan doa yang pertama adalah doa ba'da dzikr bil jawami al kawamil. Maka selepas engkau solat, selepas engkau assalamualaikum warahmatullahi, maka berdoalah kamu dengan doa-doa yang bil jawami al kawamil, dengan doa-doa yang sempurna yang pertama diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka selepas solat ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar seseorang memfokuskan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak kemudian orang yang tidak memahami bahwasanya hakikat salat adalah selepas salat tersebut. Ketika engkau assalamualaikum warahmatullahi, maka tidak dianjurkan untuk langsung berdiri karena tempat tersebut adalah tempat yang diistijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun, sempit apapun waktumu, maka ketika selepas salam usahakan jangan engkau kemudian langsung berdiri cabut. Maka ambil waktumu sedikit untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpama tidak bisa juga ngapa-ngapain, minimal baca Fatihah, baca doa sedikit baru pergi. Kalau tidak bisa, kalau bisa lebih panjang lagi, maka datangkanlah dengan wirid-wirid yang telah engkau pelajari di dalam sekolahmu, di dalam daerahmu, baik di tempat pengajianmu. Ada yang diajar astagfirullahaladzim, ada tidak habis sholat, ya, ada zikir habis sholat. Ada juga nanti pakai zikir-zikir yang lain. Semua zikir selepas sholat baik. Tidak ada zikir masjid ini lebih bagus kayaknya daripada masjid sana, tidak ada. Semua zikir bagus. Yang tidak bagus, yang tidak mau zikir, assalamualaikum warahmatullahi, ngapain? Cek WhatsApp. Nah, barangkali gebetan ada yang meeting, ya. Ada yang begitu. Atau bahkan WhatsAppnya
Kalau lagi sholat bagusnya handphone itu jangan digetar. Ya, jangan dibuat getar. Tapi dibuat silent sekalian atau matiin. Karena getar ini bahaya. Daripada pintu waswasnya syaitan. Lagi sholat taruh pula di sini. Lagi sholat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa ini? Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu cek rupanya notifikasi Shopee. Nah, chatting rupanya Shopee 1212. Ini belum apa? Ini 66. Ya, Shopee deal 66 udah lewat. 77 nanti. Nah, rupanya notifikasi Shopee. Maka lebih bagus hindari semua hal-hal yang bisa membuat dirimu was-was. Maka saya kita sebutkan bahwasanya kalau mau sholat, kalau mau ke masjid jangan dengan waktu yang buru-buru. Karena kalau orang ke masjid dengan waktu yang buru-buru, maka efeknya adalah masuk masjid sampai masjid ngebut naik kereta. Masuk masjid sudah komat, cepat-cepat masuk begitu. Allahu Akbar. Tadi udah kunci stang belum? Nah, ini. Nah, lagi sholat baru Allahu Akbar. HP mana ya? Taruh di apa itu? Laci kereta ya? Akhirnya apa? Buyar semua sholatnya. Tapi kalau umpama orang yang datang dalam keadaan tenang ke masjid, dia datang ke masjid, taruh motornya, taruh keretanya, dia pastikan dia kunci, dia duduk ke masjid, masuk tahiyatul masjid, dengar adzan, sholat sunnah qobliyah terlebih dahulu, baru kemudian insya Allah tidak akan ada was-was. Tapi kalau udah buru-buru, semuanya kacau. Begitu juga selepas sholat, habis salam, imam salam, jangan terus bangun. Kalau Jumat itu paling sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum setengah hilang. Setengah hilang. Minimal tunggu dulu imam baca doa. Selepas doa baru engkau pergi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Nah, ini minimalnya. Waktu imam bilang Al-Fatihah, langsung bangun sambil baca Fatihah sambil jalan boleh. Lebih bagus duduk dulu sambil habiskan Fatihah, baru kemudian cabut, ya. Atau mau yang lebih sempurna disebutkan selepas wirid, selepas dzikir yang disebutkan kemarin, maka doa, jangan tinggalkan doa. Maka doa yang paling afdal adalah doa yang berasal daripada Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ini doa yang paling afdal. Makanya coba lihat teks kita punya ulama, para tengku kita, kalau doa kok sama aja. Ya, kadang-kadang jangan pula tinggal rendahin para tengku. Ini tengku kayaknya nggak ngerti nih, doanya gitu aja. Bukan doanya yang itu aja, memang doanya diambil daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, daripada Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, daripada Al-Quran. Allahumma innaka afuwwun alimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, daripada hadis Nabi. Maka tidak ada doa yang paling afdal melainkan yang berasal daripada Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad. Kemudian mau nambah dengan doa-doa yang didapat daripada ulama, silahkan, afdal, bagus juga. Cuma jangan kemudian meremehkan orang-orang yang mereka berdoa dengan format yang telah tercipta daripada Al-Quran dan hadis. Karena ini yang paling afdal, ini yang paling mulia. Maka disebutkan oleh Imam Ghazali beberapa doa yang diriwayatkan daripada hadis. Kemudian disebutkan bahwasanya doa bijawamil kawamil, bahwa magala Rasulullah SAW, yang dimana hadis yang diriwayatkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwasanya Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi wa ajlihi wa ajlihi ma alimtu min ma lam na'lam wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimtu min wa ma lam a'lam. As'aluka al-jannata ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin aw i'tiqad wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin aw i'tiqad wa as'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wasta'iduka mimma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini doa adalah doa yang diriwayatkan oleh daripada baginda Nabi Muhammad, yang diajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang ringkas artinya adalah Allahumma nas'aluka minal khair kulli. Ya Allah, aku meminta kebaikan daripada dirimu ya Allah semuanya, ajli'i wa ajli'i ma'alimtu wa ma lam a'lam. Baik kebaikan yang akan datang, kebaikan yang akan datang, baik kebaikan tersebut yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Kemudian wa'udzubika minasyarri kullihi ajli'i wa ajli'i.
Dan aku meminta perlindungan daripadamu daripada keburukan ma'alimtu minhu ma lam a'lam, baik yang terjadi yang akan datang, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Wa as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin aw tigat, dan aku meminta surga. Nah, minta surga. Ada yang masuk surga? Ada. Ada yang mau masuk surga? Ada. Minta. Jangan sombong jadi orang. Habis sholat kayak nggak perlu sama surga. Nggak pernah minta ya Allah masukkan surga, nggak pernah. Ulama dulu kalau mintanya kadang-kadang apa? Aku nggak pantas masuk surga, juga tidak kuat masuk neraka. Saking tingkat doanya tertinggi, bukan doa minta surga, tapi udah perendahan diri bahwasanya nggak cocok masuk surga. Ini kadang-kadang ini umat ingat surga enggak, doa minta masuk surga enggak. Tapi kalau umpama dinasihatin sama kawannya, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Enak betul kau pikir surga punya mamamu, betul. Minta surga sama Allah, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Was'alukal jannah, ya Rabb aku minta surga sama engkau ya Allah. Cukup? Tidak cukup. Selepas minta surga sama Allah, wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqad, dan apa-apa saja amalan-amalan, baik secara ucapan maupun amalan maupun keyakinan, ya Rabb tolong berikan kepadaku ucapan, perbuatan, keyakinan yang bisa mendekatkan aku ke dalam surga tersebut. Nah cukup minta surga aja, tapi minta pertolongan daripada Allah agar Allah Ta'ala juga memberikan kita taufik dan hidayah, agar diberikan ucapan, diberikan perbuatan, diberikan keyakinan yang bisa mendekatkan diri kita kepada surga tersebut. Berapa banyak orang zaman sekarang yang kemudian dia yakini dia masuk ke dalam surga, akan tetapi dia tertipu dengan amalnya karena apa? Kekurangan ilmunya. Fungsi utama majelis ilmu adalah untuk mendekatkan dirimu kepada surga. Berapa banyak dalam hadis disebutkan bahwasanya syaitan lebih takut dengan nafasnya orang alim, satu orang alim daripada 1000 ahli ibadah. Bukan merendahkan orang yang ahli ibadah, akan tetapi orang yang beramal tanpa ilmu khawatir amalnya akan sia-sia. Dulu ada orang yang rajin ibadah, dia putuskan dirinya untuk kemudian khalwat. Nah, tidak mau juga manusia mau ibadah aja, sholat puasa. Ya rupanya masuk neraka. Sholat puasa, ibadah, zikir, wirid, masuk neraka. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Loh kok bisa tidak punya ilmu kemudian masuk neraka? Nah, ternyata ketika dia khalwat di atas pegunungan, dia sholat kepada Allah, dia puasa sama Allah, dia wirid, zikir sama Allah, tapi karena kekurangan ilmunya, dia sangka bahwasanya ia nggak boleh berzina sama perempuan. Asalnya karena untuk memenuhi nafsu syahwatnya, dia menggauli kerbau yang ada di gunung tersebut. Karena nggak punya ilmu, mikirnya perempuan aja yang nggak boleh, lembu boleh. Otaknya macam lembu, makanya masuk neraka. Karena tidak cukup minta doa masuk surga, tapi juga minta, ya Allah, tolong dekatkan aku dengan amalan, dekatkan aku dengan perbuatan, dan dekatkan aku dengan keyakinan yang bisa masukkan aku ke dalam surga. Contohnya apa? Kalau orang sudah doa semisal ini, insya Allah diubah sama Allah, rajin ke majelis taklim, ya, rajin ke masjid, rajin jamaah. Itu perbuatan. Oh gaulin, perkataan. Kalau udah doa senantiasa minta sama Allah, insya Allah dipelihara lesannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cakap kotor, tidak cakap hal yang sia-sia, tidak cakap yang dilarang oleh agama. Awal tiga ataupun keyakinan dijaga, dipelihara hatinya oleh Allah untuk kemudian tidak melenceng hatinya kepada pemahaman-pemahaman yang di luar ajaran Islam. Ini bahaya. Zaman sekarang berapa banyak pempolikan akidah. Tiba-tiba tidak sadar saja sudah keluar daripada jalannya Islam. Paham? Kemudian wa'udzubika minan nar, dan aku meminta pertolongan, perlindungan daripadamu ya Allah, minan nar, daripada api neraka. Ada yang pengen masuk neraka? Pengen Ada yang pengen? Kira-kira yakin nggak masuk neraka? Oh, tidak yakin. Banyak amalnya. Walaupun kita punya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita meminta husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan baginda Nabi Muhammad
keberkatan daripada ilmu, keberkatan daripada sholawat, keberkatan daripada doa, keberkatan daripada para habaib, keberkatan daripada para alim ulama. Insya Allah kumpul di dunia, kumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak punya apa-apa, cuma bisa minta sama Allah subhanahu wa ta'ala dan husnudzan sama Allah. Kemudian memanggil ilayah min qalin amalin awal 3, dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah ta'ala mendekatkan juga diri kita dengan amalan dan mendekatkan pula dan menjauhkan amalan daripada perbuatan, daripada perkataan, daripada keyakinan yang bisa mendekatkan diri kita ke dalam api neraka. Bahaya. Dulu kita pernah jumpa satu TK, namanya kanak-kanak, makanya perempuan mesti perhatian sama pendidikan juga, laki-laki perhatian sama pendidikan anaknya. Kita punya teman, anaknya TK, kemudian diajarkan di sekolahnya. Ternyata masuk guru di TK muslim tersebut, gurunya ateis. Tahu ateis? Apa? Tidak percaya adanya Tuhan. Jadi terkadang ada orang-orang yang mesti harus masuk ke dalam logika akal. Kalau tidak sesuai dengan sains atau logika akal, maka dia akan tolak agama tersebut, akan tolak percayaan tersebut. Maka guru tersebut mengajarkan. Dan ini untungnya karena saya punya teman itu rajin nanya sama anaknya. Pulang anaknya dari TK, tadi diajarin apa sama bu guru? Setiap hari, tidak kenal capek. Namanya untuk anak. Nah, tadi diajarin apa? Ternyata ketika ditanya pada hari tersebut, anaknya mengatakan bahwasanya, tadi bu guru mengajarkan bahwasanya bu gurunya nanya, siapa yang ngasih rezeki sama kita? Anak-anak jawabnya Allah. Kemudian bu guru mengeluarkan pisang. Ini apa? Pisang. Ya, nggak usah diikuti, bukan mereka ini. Ya. Ikutin pula, saya bukan ngajak saya niruin, contoh ceritakan. Ini apa? Pisang, kata anak-anak. Kemudian bu gurunya ambil kopet pisangnya, bagi satu-satu sama anak muridnya. Dia bilang sama muridnya, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Yang ngasih pisang ke kalian tadi siapa? Bu guru. Berarti yang ngasih rezeki hari ini siapa? Bu guru. Sebentar aja dibalik akidah anak-anak kecil tersebut kalau tidak perhatian dengan pendidikan. Ya. Tadi perlu. Kemudian wasaluka min khairin ma salaka min abdika wa nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga doa yang paling mulia. Dan aku meminta kepadamu ya Allah daripada segala kebaikan yang pernah diminta oleh baginda Nabi Muhammad. Nah, enak doa begini. Doa yang paling repot. Ya Allah, aku meminta segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad. Dan aku meminta perlindungan daripada dirimu ya Allah dengan segala apa yang diminta diperlindungkan oleh Nabi Muhammad. Sudah selesai. Kalau doanya daripada Al-Quran, hadis, dan daripada para ulama, biasa doanya cerdas. Di antara doa yang cerdas adalah doanya singkat, padat, tapi maknanya luas. Seperti ini, ya Rabb, aku minta kebaikan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Maka seluruh kebaikan insya Allah sudah masuk. Dan aku meminta perlindungan agar engkau jauhkan atas apa yang diminta dijauhkan oleh kepada baginda Nabi Muhammad. Semua yang buruk akan dijauhkan. Tapi kalau orang yang kadang-kadang doa di antara cerdasnya akal, kata guru kita, adalah pintar berdoa. Kalau doanya cantik, cerdas. Tapi kalau yang kurang-kurang cerdas, biasanya minta, ya Allah, minta dikasih rezeki ya Allah, minta handphone satu, minta mobil satu, minta rumah satu, minta kursi makan satu, minta perabot satu, jati, jangan jati Belanda ya Allah. Minta apa lagi? Minta gorden yang panjang sedikit, ya warnanya ini, segala macamnya. Boleh, tapi ini nampak lemahnya akal. Susah. Ya Rabb, aku baru bangun rumah, ya Allah, maka minta segala apapun yang ada dalam rumahku engkau berikan yang terbaik. Dikasih jati, bukan jati Belanda, akhirnya rumah kebakar, habis hilang jati. Minta tuh yang baik, dan jangan lupa sering diamanahkan sama guru kita. Termasuk juga ada Habib Adrus, Adrus kemarin waktu di bandara, dia mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau minta doa sama Allah jangan lupa tambah di ujungnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan doaku dalam kebaikan dan dalam kelembutan dan dalam kebaikannya Allah. Ini minta tambah berdoa dibaca Rabbana atina wa ba'da segala macam, tambah di ujungnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Bisa.
fi khairin wa lutfin wa afiyah. Tambah di ujung doa sebelum amin, sebelum tutup. Fi khairin wa lutfin wa afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Paham? Dulu ada cerita lagi. Enggak apa-apa. 5 aja enggak apa-apa. Ada orang dulu, seorang daripada orang ahli ibadah, kemudian dia memutuskan untuk kemudian dia kepengen minta sama makhluk lagi, kepengen minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, gak kepengen berhubungan sama makhluk lagi. Akhirnya dia doa sama Allah, ya Allah, aku janji tidak akan minta sama makhlukmu lagi ya Allah, akan tetapi aku cuma minta kepadamu ya Allah, setiap hari aku bisa makan roti dua kali sehari. Udah cukup. Cuma minta makan roti 2 kali sehari. Tapi lupa doanya pakai fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terkena fitnah, akhirnya datang polisi, terkena kasus, ditangkap, masuk ke penjara, di penjara makan roti sekali 2 kali sehari. Dikabulkan? Dikabulkan ya? Allah tidak salah? Tidak dikabulkan, tapi lupa minta dalam kebaikan. Kalau kebaikan dikasih sama Allah, bisa aja ada pengusaha pabrik roti ngasih setiap hari roti 2 biji sama dia di rumahnya, dianterin lagi. Tapi karena lupa doanya fi khairin wa lutfin wa afiyah, akhirnya doanya dikabulkan. Terserah Allah dengan cara apa. Kamu kan cuma minta 1 hari 2 kali makan roti, kan nggak bilang jangan masuk penjara ya Allah, nggak minta. Akhirnya dimasukkan penjara sama Allah. Ketika dia dapat makan satu hari, makannya 2 kali roti, akhirnya dia bilang, ya Rabb, benar dikabulkan, tapi tidak begitu ya. Tidak masuk penjara juga. Allah alam bis. So, besok insya Allah masuk doa aja Pak, saya dapat 5 ya. Sekali dulu Pak. Belum bisa. Allahumma gadaita li min amrin faj'al ajibatuhu rasyida. Ya Rabb, apapun yang Engkau takdirkan kepada diriku dalam setiap urusanku, maka jadikan penghujungnya adalah kebaikan. Karena kita punya masa lalu semuanya, akan tetapi yang kita minta penghujung kita mudah-mudahan baik. Jadi jangan hukumkan orang dengan masa lalunya, karena setiap orang punya masa lalu. Bisa jadi masa lalumu hari ini ditutup sama Allah, masa lalu orang lagi dibuka, jangan kemudian engkau tambah ngombar. Bisa jadi besok masa lalumu yang dibuka ya. Insyaallah besok doanya sudah Fatimah. Wallahu a'lam bishawab. Satu hari doa. Ini nanti tolong khidmah yang sering nyatat, saya punya ceramah, tolong nanti screenshot aja di PDF-nya, nanti di-share dulu doanya. Jadi seminggu 1 doa biar bisa diamalin. Jadi minggu ini ngamalin doa ini dulu. Ya. Minggu depan doanya Sayyidah Fatimah. Minggu depan doanya Sayyidina Musa. Begitu. Nanti kalau saya baca semua doa nggak diamal, pasti sudah diamalkan sudah. Ini aja wallahu a'lam saya diamalkan atau tidak. Ya. Jadi diambil habis sholat minimal diamalkan. Jadi biar punya amalan seumur hidup sekali. Wallahu a'lam bishawab.